Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal. Sebenarnya ada berbagai jurnal yang dibuat ketika kita ingin melakukan entry, dalam artian entry dari bukti transaksi, kemudian dipilah-pilah dan dimasukkan ke dalam jurnal. Yang sering digunakan biasanya adalah ada jurnal umum, terus jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, dan nanti juga ada jurnal-jurnal lain sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tapi yang biasa kalian nanti temui itu adalah jurnal umum, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar. Ketika jurnal-jurnal ini dalam artian bukti transaksinya sudah tidak bisa masuk ke dalam kas keluar dan tidak bisa masuk ke dalam kas masuk, maka dia akan dilakukan di dalam jurnal umum. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya seperti ini. Di dalam sebuah transaksi, kita akan melihat transaksi yang sifatnya rutin dan transaksi yang jarang. Biasanya transaksi yang sifatnya rutin itu apa sih? Transaksi yang sifatnya rutin adalah mengeluarkan kas. Baik itu untuk berbelanja, baik itu untuk membayar karyawan, baik itu membeli perlengkapan, baik itu membayar utang, dan lain sebagainya, itu masuk dalam transaksi kas. Nah, kas ini kalau kita sering menemukan bahwa kas itu di dalam transaksinya itu misalnya banyak, lebih baik jurnalnya kan dimasukkan jadi satu, yaitu kas masuk. Jangan sampai jurnal ini bukan kas masuk ya, kas keluar. Jangan sampai jurnal ini dicampur-campur seperti itu. Nah, yang jarang apa misalnya? Yang jarang adalah misal nanti pendapatan lain misalnya, atau misalnya hutang misalnya, dan lain sebagainya. Tapi pada ketentuannya nanti kita akan menyesuaikan dari apa yang kita temui di dalam perjalanan kita belajar akuntansi. Yang penting kita tahu dulu jurnal itu gunanya untuk apa sih teman-teman. Jurnal ini gunanya untuk memisahkan apa itu debit dan apa itu kredit, serta keterangan yang ada. Karena apa? Karena secara umum jurnal ini digunakan yang sifatnya harian. Contohnya misalnya seperti ini. Kita gambarkan dari secara manual ya. Secara manual ini bukan dari sebuah sistem, tapi ini adalah manual yang biasa digunakan oleh para akuntan. Di sini ada tanggal. Nah, terus di sini ada keterangan. Nah, terus di sini ada referensi. Di sini ada debit. Di sini ada kredit. Nah, ini adalah contoh model dari jurnal, teman-teman. Contoh model dari sebuah jurnal. Di lajur tanggal ini, kita bisa menentukan transaksi yang kita lakukan, itu kita sepakati.
kita mencatat tanggalnya itu berdasarkan kejadian transaksi, atau kita mencatat berdasarkan ketika kita melakukan entry data. Misalnya seperti ini, ada sebuah kwitansi. Tanggalnya adalah 19 November 2024. Tapi kita entry-nya adalah 13 Desember 2024. Bisa saja ini dilakukan seperti itu. Alasannya apa? Biasanya alasannya ini biasanya menjadi rahasia sebuah perusahaan. Ketika dia mengalami surplus keuntungan, maka dia akan memasukkan keuntungan tersebut sesuai dengan target yang direncanakan. Misalnya, di bulan November, dia menargetkan keuntungan 10 juta. Tapi ternyata hasil realisasinya adalah 15 juta. Maka bagaimana caranya 15 juta ini tidak keluar terlebih dahulu? Maka dia akan save 5 juta dan membuat pemasukan atau entry ini ditunda dan akan dimasukkan ke bulan Desember. Misalnya senilai, katakanlah Desember, ternyata rencananya 10 juta, realisasinya ternyata 7 juta. Karena ini ada 5 juta, dia jadi 12 juta. Ketolong di sini. Jadi siklus keuangan yang terjadi itu terlihat baik. Pada dasarnya kan yang penting 1 tahunnya itu sesuai dengan perencanaan. Itu adalah trik-trik dalam manajerial. Tapi ketika trik itu dimasukkan ke dalam komputerisasi atau data yang bersifat digital, itu tergantung dari kebijakan si pemegang perusahaan, baik itu manajer ataupun yang lainnya. Karena dengan melakukan trik ini, itu rawan terjadi penyimpangan, teman-teman. Jadi kenapa adanya digital itu adalah untuk meminimalisir penyimpangan hal-hal seperti ini. Jadi sesuai dengan keadaan nyata apa yang dicatat oleh para akuntan atau para bagian keuangan tersebut. Terus yang keterangan ini biasanya nanti berisi misalnya data. Katakanlah di sini ada penjualan 500.000. Maka ketika kita ini masuk di bulan Desember, katakanlah 10 Desember 2024 misalnya. Di sini kita akan memasukkan keterangan. Di sini ada kas. Terus di bawahnya ada penjualan. Seperti ini, teman-teman. Kak, itu kok tulisannya menjorok ke dalam dan yang satu ke standar. Nah, ini adalah penulisan yang biasa digunakan dalam pencatatan debit kredit, teman-teman. Misalnya, dia tidak menggunakan kotak seperti ini, maka biasanya dia menggunakan garis 2 seperti ini. Kas penjualan. Ini sudah menandakan bahwa yang agak mepet garis itu adalah debit. Terus yang jauh dari garis ini adalah kredit. Nah, 500.000 ini nulisnya gimana? 500.000 yang debit 500.000, terus yang kredit 500.000. Seperti ini. Itu adalah cara penulisannya, teman-teman. Begitu juga kalau model seperti ini 500.000, 500.000. Tanpa kita berbicara bahwa ini debit, ini kredit, para akuntan itu sudah paham dengan cara penulisan seperti ini.
Terus misalnya ada lagi, katakanlah kita membeli dalam satu nota, kita membeli yang namanya jam. Terus kita membeli yang namanya pensil. Kita membeli yang namanya buku. Ini katakanlah 100.000. Ini katakanlah 5.000. Ini katakanlah 10.000. Bagaimana untuk penulisan seperti ini? Nah, ketika kita ini mengeluarkan biaya, maka itu termasuk kas masuk atau kas keluar, teman-teman. Oke, termasuk kas keluar ya. Misalnya ini tanggal 12 Desember. Berarti kita menulis di sini jam, kita menulis pensil, kita menulis buku. Terus lawannya apa? Lawannya adalah kas. Jadi di sini jam tadi berapa? Jam tadi adalah 100.000. Pensil adalah 5.000. Dan buku adalah 10.000. Kasnya berapa? Kasnya adalah 100 ditambah 5 ditambah 10. Berarti 115.000. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh dari penulisan jurnal umum. Apapun nanti yang ada, yang jika itu namanya jurnal, maka tulisannya akan seperti ini. Kecuali nanti misalnya di sini ada keterangan kas masuk. Maka ketika keterangan kas masuk, kas keluar ini tidak akan dicatatkan di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini tulisannya adalah kas keluar, maka kas masuk tidak akan ditulis di sini. Seperti itu. Jadi ketika kita mencari nilai dari keuangan atau data yang ada di situ, maka kita akan melihat dari referensi atau dari yang namanya jurnal yang ada di dalam akuntansi tersebut. Terus Kak, untuk referensi itu gunanya untuk apa? Referensi ini itu gunanya untuk menulis nomor, teman-teman. Kalau kita menginduk, seperti kita akan memiliki KTP, dan KTP itu memiliki nomor. Kita masukkan ke rekening, nomornya KTP-nya sama. Kita masukkan ke pajak, nomornya sama. Jadi itu bisa di-track bahwa nomor itu adalah milik si A, nomor itu adalah milik si B. Misalnya di kas, katakanlah kas keluar dan kas masuk memiliki nomor referensi yang berbeda. Katakanlah kas keluar itu nomor referensinya 111 dan kas masuk itu adalah 110. Misalnya seperti itu. Maka kita bisa menuliskan di sini 111 dan ini 110. Penjualan, misalnya di sini ada penjualan barang. Di sini ada penjualan aset. Misalnya di sini penjualan ditulis dengan kode 3, terus penjualan barang itu 303, terus penjualan aset 304. Maka ini penjualan apa? Ketika ini adalah penjualan produk, maka di sini ditulis dengan 303 seperti ini. Dan ini misalnya pembelian, misalnya jam ini kita masukkan ke dalam aset, dan aset ini adalah aset dengan nominal kecil. Misalnya kita catat dengan 501, terus pensil buku ini barang habis pakai. Kita kode 601 misalnya, maka kita bisa menulisnya 501, terus ini 601, 601. Seperti itu, teman-teman. Maka
ketika kita mau melacak masuk ke general ledger adalah buku besar, maka kita bisa mengkelompokkan berdasarkan referensi ini. Referensi ini kita masukkan, katakanlah nanti di general ledger kita kelompokkan 110 misalnya adalah kas masuk. Maka di dalamnya isinya adalah kas masuk semua. Jadi kita bisa mengetrack sebelum kita masukkan ke dalam neraca. Seperti itu teman-teman. Sudah jelas ya? Itu adalah cara kita belajar memasukkan transaksi yang pertama kali yang kaitannya adalah dengan jurnal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Silahkan di follow dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.